Legenda Ande-Ande Lumut. Alkisah di daerah tempat di Jawa Timur. Berdirilah dua buah kerajaan kembar, yaitu Kerajaan Jenggala yang dipimpin oleh Raja Jayeng Negara dan Kerajaan Kediri yang dipimpin oleh Raja Jayeng Rono. Menurut cerita, dahulunya kedua kerajaan tersebut berada dalam satu wilayah yang bernama Kahuripan. Sesuai dengan pesan Airlangga sebelum meninggal, kedua kerajaan tersebut harus disatukan kembali melalui suatu ikatan pernikahan untuk menghindari terjadinya peperangan di antara mereka. Akhirnya, Panji Asmorobangun, putra Jayeng Ronegoro, dinikahkan dengan Sekartaji, putri Jayeng Rono. Karena sebuah penyerangan dan pengkhianatan, mereka terpisah. Kerajaan Jenggala tiba-tiba diserang oleh kerajaan musuh. Di saat pertempuran sengit berlangsung, Putri Sekartaji melarikan diri dan bersembunyi ke sebuah desa yang jauh dari Jenggala. Untuk menjaga keselamatan jiwanya, ia menyamar sebagai gadis kampung dan mengabdi kepada seorang janda yang kaya raya bernama Nyai Intan. Nyai Intan mempunyai 3 orang putri yang cantik dan genit. Mereka adalah Kleteng Abang, si sulung, Kleteng Ijo, dan Kleteng Biru, si bungsu. Oleh Nyai Intan, Dewi Sekartaji diangkat menjadi anak dan diberi nama Kleteng Kuning. Di rumah Nyai Intan, Kleteng Kuning selalu disuruh mengerjakan seluruh pekerjaan rumah seperti memasak, mencuci, dan membersihkan rumah. Ia sering dibentak oleh Nyai Intan dan diperlakukan tidak senonoh oleh ketiga kakak angkatnya. Bahkan ia terkadang diberi makan sehari 1 kali oleh ibu angkatnya. Sementara di Kerajaan Jenggala, Panji Asmorobangun bersama pasukannya berhasil memukul mundur pasukan musuh. Namun, ia sangat sedih karena istrinya telah meninggalkan istana Jenggala dan tidak diketahui keberadaannya. Setelah keadaan kerajaan Jenggala kembali tenang dan aman, sang pangeran memutuskan untuk mencari istrinya. Namun, sebelum itu, ia memerintahkan beberapa pengawalnya untuk mencari jejak kepergian istrinya. Suatu sore, ketika ia sedang duduk di pendopo istana, datanglah seorang pengawalnya untuk menyampaikan laporannya. "Ampun, Baginda, hamba ingin menyampaikan berita gembira untuk Baginda," lapor pengawal itu. "Apakah kamu telah mengetahui keberadaan istriku?" tanya Panji Asmorobangun dengan tidak sabar. "Ampun, Baginda, hamba hanya menemukan seorang gadis yang mirip dengan istri Baginda di sebuah dusun. Namun hamba belum yakin dia itu istri Baginda, karena ia hanya seorang gadis kampung yang bekerja sebagai pembantu pada seorang janda kaya," jelas pengawal itu. Mendengar laporan itu, sang pangeran pun memutuskan untuk menyamar menjadi seorang pangeran tampan yang sedang mencari jodoh.
Keesokan harinya, berangkatlah ia bersama beberapa orang pengawalnya ke desa Dadapan yang berada di dekat Sungai Bengawan Solo. Desa itu berseberangan dengan desa tempat tinggal Klething Kuning. Di desa itu, Panji Asmorobangun menyamar dengan nama Ande Ande Lumut dan tinggal di rumah seorang janda tua bernama Mbok Rondo Dadapan. Beberapa hari kemudian, ia pun memerintahkan para pengawalnya agar pengumuman sayembara mencari jodoh itu segera disebarkan ke seluruh pelosok desa. Dalam waktu singkat, berita tentang pelaksanaan sayembara itu tersebar hingga ke desa seberang, desa tempat tinggal Klething Kuning. Betapa senangnya hati Klething Abang, Ijo dan Biru mendengar kabar itu. Mereka akan berdandan secantik-cantiknya untuk menaklukkan hati sang pangeran tampan, Ande Ande Lumut. Asik, asik. Kita akan berdandan cantik-cantiknya. Kalau salah satu seorang di antara kita menjadi putri raja, ibu pasti senang, kata Klething Abang. Pada hari sayembara itu dimulai, Klething Abang, Ijo dan Biru pun segera berdandan dengan sangat mencolok. Mereka mengenakan pakaian yang paling bagus dan perhiasan yang indah. Saat mereka sedang asik berdandan, Klething Kuning mendekati mereka. Wah, kalian cantik sekali, puji Klething Kuning. Hai Klething Kuning, apakah kamu ingin mengikuti sayembara juga? Tanya Klething Abang. Ah, tidak mungkin. Baju pun kamu tak punya. Apakah kamu mau ikut sayembara dengan baju seperti itu? Sahut Klething Ijo dengan mencela. Benar, kamu tidak pantas ikut sayembara ini. Lebih baik kamu di rumah mengurus semua pekerjaanmu. Ayo, pergilah ke sungai mencuci semua pakaian kotor itu, seru Klething Biru sambil menunjuk ke pakaian ganti mereka yang sudah kotor. Klething Kuning segera mengumpulkan pakaian kotor itu, lalu pergi ke sungai. Sebenarnya ia pun tidak tertarik untuk mengikuti sayembara itu, karena ia masih teringat kepada suaminya, Raden Panji Asmorobangun. Ia akan selalu setia kepada suaminya meskipun belum mendengar kabar tentang keadaannya, apakah masih hidup atau sudah tewas dalam peperangan itu. Ketika ia sedang mencuci di sungai, tiba-tiba seekor burung bangau datang menghampirinya. Anehnya, burung bangau itu dapat berbicara layaknya manusia dan kedua kakinya mencengkram sebuah cambuk. Wahai Tuan Putri, pergilah ke desa Dadapan mengikuti sayembara itu. Di sana Tuan Putri akan bertemu dengan Panji Asmorobangun. Bawalah cambuk ini jika sewaktu-waktu Tuan Putri membutuhkan pertolongan. Tuan Putri boleh menggunakannya, ujar sang burung bangau seraya meletakkan cambuk itu di atas batu di dekat Klething Kuning. Belum sempat Klething Kuning berkata apa-apa, burung bangau itu sudah terbang ke angkasa dan seketika itu pula menghilang dari pandangan mata. Tanpa berpikir panjang lagi, Klething Kuning segera kembali ke rumah dan bersiap-siap berangkat menuju ke desa Dadapan. Sementara itu, ketiga saudara dan ibu angkatnya telah berangkat terlebih dahulu. Ini mereka telah sampai di tepi Sungai Bengawan Solo. Mereka kebingungan karena harus menyeberangi sungai yang luas dan dalam itu. Semenjak itu tak satu pun perahu yang tampak di tepi sungai. Bu, bagaimana caranya kita menyeberang sungai ini? Tanya Klething Ijo kebingungan. Iya Bu,
Apa yang harus kita lakukan? Tambah Kleteng Biru. Hai, coba lihat itu, makhluk apa itu? Seru Kleteng Abang. Betapa terkejutnya Nyai Intan dan ketiga putrinya ketika mengetahui bahwa makhluk itu adalah seekor kepiting raksasa yang terapung di atas permukaan air. Menurut cerita, kepiting raksasa yang bernama Yuyu Kangkang itu adalah utusan Andi-Andi Lumut untuk menguji para peserta sayembara yang melewati sungai itu. Hai kepiting raksasa, maukah kamu membantu kami nyeberang sungai ini? Pinta Kleteng Abang. Yuyu Kangkang tertawa lebar. Aku akan membantu kalian, tapi kalian harus memenuhi satu syarat, ujar Yuyu Kangkang. Apakah syaratmu itu, hai kepiting raksasa? Katakanlah, desak Kleteng Ijo. Apapun syaratmu, kami akan memenuhinya, asalkan kami dapat menyeberangi sungai ini. Kalian harus menciumku terlebih dahulu sebelum aku mengantar kalian ke seberang sungai, kata Yuyu Kangkang. Akhirnya Kleteng Abang dan kedua adiknya menerima persyaratan Yuyu Kangkang. Satu persatu mereka mencium si Yuyu Kangkang. Setelah itu Yuyu Kangkang pun mengantar mereka ke seberang sungai. Selang beberapa saat kemudian, Kleteng Kuning juga tiba di tepi sungai. Ketika Yuyu Kangkang mengajukan persyaratan yang sama, yaitu meminta imbalan ciuman, Kleteng Kuning menolaknya. Ia tidak ingin mengkhianati suaminya. Meski ia tidak mau memenuhi syarat itu, ia tetap memaksa si Yuyu Kangkang untuk membantunya menyeberangi sungai. Berkali-kali Kleteng Kuning memohon, namun kepiting raksasa itu tetap menolak, kecuali Yuyu Kuning mau memenuhi syarat itu. Kleteng Kuning pun mulai habis kesabarannya. Ia segera memukulkan cambuknya ke sungai dan seketika itu pula air sungai Bengawan Solo menjadi surut. Melihat hal itu, Yuyu Kangkang menjadi ketakutan dan segera menyeberangkan Kleteng Kuning dan bahkan sekaligus mengantarnya hingga sampai ke desa Dadapan. Setibanya di rumah Nyai Intan, Kleteng Kuning bertemu dengan ketiga saudara dan ibu angkatnya. Tak berapa lama kemudian, sayembara pun dimulai. Secara bergiliran, Kleteng Abang dan kedua adiknya menunjukkan kecantikan dan kemolekan tubuhnya di hadapan Andi-Andi Lumut. Namun tak seorang pun di antara mereka yang dipilih oleh Andi-Andi Lumut. Melihat hal itu, Nyai Intan pun berlutut memohon kepada Andi-Andi Lumut agar memilih salah satu putrinya untuk dijadikan permaisuri. Ampun pangeran, hamba mohon terimalah salah satu seorang dari ketiga putriku ini. Kurang cantik apa lagi mereka dengan dandan sebagus itu? Iba Nyai Intan. Andi-Andi Lumut hanya tersenyum. Memang benar ketiga putri Nyai cantik semua. Tapi aku tetap tidak akan memilih seorang pun dari mereka, kata Andi-Andi Lumut tanpa memberikan alasan. Pengawal, tolong panggilkan gadis yang berbaju kuning itu kemari, seru Andi-Andi Lumut sambil menunjuk ke arah seorang gadis yang duduk paling belakang. Rupanya gadis yang ditunjuk oleh Andi-Andi Lumut itu adalah Kleteng Kuning. Ketika Kleteng Kuning menghadap kepadanya, pangeran tampan itu bangkit dari singgasananya. Aku memilih gadis ini sebagai permaisuriku, tanya Andi-Andi Lumut. Betapa terkejutnya semua orang yang hadir di tempat itu, terutama Nyai Intan dan ketiga putrinya. Ampun pangeran, kenapa pangeran lebih memilih gadis yang tak terurus dan daripada ketiga putriku yang cantik dan menarik ini? Tanya Nyai Intan ingin tahu.
Andi-Andi Lumut kembali tersenyum, lalu berkata, "Wahai Nyai Intan, ketahuilah, aku tidak memilih seorang pun dari putrimu, karena mereka bekas Yoyo Kangkang. Aku memilih gadis ini karena dia lulus ujian, yakni menolak untuk mencium Yoyo Kangkang," jelas Andi-Andi Lumut. Mendengar penjelasan itu, Nyai Intan dan ketiga putrinya baru sadar bahwa mereka ditolak oleh Andi-Andi Lumut karena tidak lulus ujian. Sementara itu, Kleting Kuning masih kebingungan karena belum menemukan suaminya. Namun setelah Andi-Andi Lumut membongkar penyamarannya bahwa dirinya adalah Raden Panji Asmorobangun, barulah Kleting Kuning sadar. Dengan cambuk sakti pemberian si burung bango, ia pun segera mengubah dirinya menjadi seorang putri yang cantik jelita. Panji Asmorobangun pun baru sadar, ternyata Kleting Kuning adalah istrinya, Dewi Sekartaji. Akhirnya, sepasang suami istri yang saling mencintai itu bertemu kembali dan hidup bahagia. Sebagai ucapan terima kasih kepada Mbok Rondo Dadapan, Panji Asmorobangun membawanya serta tinggal di Istana Jenggala. Sementara Nyai Intan dan ketiga putrinya kembali ke desanya dengan perasaan kecewa dan malu.